Pernah nggak sih ngerasa udah belajar mati-matian, tapi kok rasanya ilmunya lewat gitu aja, nggak nempel sama sekali? Nah hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah teknik yang bisa bener-bener ngubah cara Anda memahami topik-topik yang paling rumit sekalipun. Yuk kita mulai! Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Udah ngabisin waktu berjam-jam baca buku, ngerasa hafal semua istilah penting, pas ditanya, coba jelasin konsepnya gimana? Tiba-tiba semua ambiar, bingung mau ngomong apa. Konsepnya tuh kayak nggak bener-bener nyantol di kepala. Nah, rasa frustasi kayak gini tuh wajar banget. Dan masalahnya gini, ada banyak banget metode belajar di luar sana. Tapi pas kita dihadapkan sama materi yang benar-benar kompleks, misalnya algoritma coding, teori filsafat, atau cara kerja ekonomi makro, rasanya kok metode-metode biasa itu nggak mempan ya. Kita kayak cuma ngambang di permukaan aja, nggak nyampe ke intinya. Tapi, gimana kalau ternyata ada satu cara, satu kerangka berpikir yang bisa bantu kita membongkar semua kerumitan itu? Jawabannya ada, dan namanya adalah teknik Feynman. Dan ini, ya, bukan cuma sekedar trik belajar biasa loh. Ini adalah sebuah pendekatan total untuk meraih pemahaman yang sejati dan mendalam. Teknik ini juga bukan datang dari sembarang orang. Pencetusnya adalah Richard Feynman, salah satu pemikir paling brilian di abad ke-20. Dia ini bukan cuma ilmuwan biasa. Dia adalah seorang fisikawan jenius, pemenang hadiah Nobel yang punya bakat luar biasa buat ngejelasin ide-ide super rumit kayak fisika kuantum pakai bahasa yang bisa dimengerti sama siapa aja. Oke, jadi intinya apa sih teknik ini? Simpel banget, tapi justru di situ kejeniusannya. Teknik Feynman itu pada dasarnya adalah sebuah proses aktif di mana Anda coba paksa diri Anda untuk mengambil satu konsep yang rumit, terus menjelaskannya lagi pakai bahasa yang paling sederhana dan gampang dimengerti. Nah, ini dia nih kuncinya. Menurut Feynman, kalau Anda nggak bisa ngejelasin sesuatu dengan simpel, seolah-olah Anda lagi ngomong sama anak kecil, itu artinya, ya Anda sendiri belum paham-paham banget. Analogi ini ampuh banget karena maksa kita buat ngebuang semua jargon canggih dan istilah teknis yang sering kita pakai buat nutupin kalau kita sebenarnya nggak ngerti. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Waktu Anda mencoba mengajar atau menjelaskan, proses ini tuh bekerja kayak lampu sorot yang langsung nunjukin di mana letak lubang-lubang pemahaman Anda. Otak kita itu dipaksa kerja lebih keras, bukan cuma nginget fakta doang, tapi bener-bener nyambungin titik-titiknya. Dan pas sambungannya itu lemah, Anda bakal langsung sadar. Gimana? Kedengarannya menarik banget kan? Dan yang paling asik, ini tuh bukan teori yang ribet. Teknik ini bisa kita pecah jadi 4 langkah yang super praktis. Yuk kita lihat langsung gimana cara kerjanya. Betul, cuma 4 langkah aja. Simple, gampang diingat, dan bisa langsung Anda coba nanti. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, pilih satu topik, pelajari, terus tulis semua yang Anda tahu tentang topik itu. Kedua, nah ini yang paling penting. Coba jelaskan materi itu dengan suara keras, seolah-olah Anda lagi ngajar seseorang. Ketiga, Anda pasti bakal nemuin bagian di mana Anda berhenti, ragu-ragu, atau penjelasannya jadi muter-muter. Itulah celah pengetahuan Anda. Balik lagi ke buku atau sumber belajar, pelajari lagi bagian itu sampai paham, lalu perbaiki penjelasan Anda. Terakhir, ulangi lagi prosesnya, sederhanakan lagi bahasanya sampai penjelasan itu ngalir lancar banget. Nah, momen di langkah ketiga tadi itu yang paling krusial. Pas Anda mulai bilang, jadi bagian ini tuh, aduh gimana ya jelasinnya? Itulah momen ahanya. Itu tuh bukan berarti Anda gagal, sama sekali bukan. Justru itu penemuan penting. Anda baru aja nemuin di mana batas pemahaman Anda, dan sekarang Anda tahu persis harus fokus belajar di bagian mana. Makanya, coba deh tanya ke diri sendiri. Di bagian mana ya penjelasan gue tadi mulai kedengeran kayak buku teks? Atau di mana gue mulai ragu-ragu? Jawaban jujur buat pertanyaan ini adalah peta Anda buat jadi benar-benar master di topik itu. Oke, tapi seperti metode lainnya, teknik ini juga bukan solusi ajaib untuk semua hal ya. Biar adil, yuk kita lihat apa aja kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya jelas banget. Teknik ini maksa kita buat paham sampai ke akar-akarnya. Bukan cuma hafal di permukaan. Ini juga otomatis ngelatih kemampuan komunikasi kita. Tapi kekurangannya, ini tuh bukan cara instan. Butuh waktu dan effort yang lumayan. Anggap aja ini maraton pemahaman, bukan lari sprint. Dan mungkin ya, ini kurang pas kalau materinya cuma buat hafalan murni, kayak daftar nama pahlawan atau tanggal-tanggal penting. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya? Inti dari semua ini sebenarnya adalah soal pergeseran mindset, soal mengubah cara kita ngelihat belajar itu sendiri. Intinya gini deh, teknik Feynman itu mengubah belajar dari aktivitas pasif yang cuma masukin informasi ke otak, jadi sebuah proses aktif membangun pengetahuan. Tujuannya bukan cuma biar Anda bisa lulus ujian, tapi biar ilmu itu benar-benar jadi bagian dari diri Anda, siap dipakai kapanpun. Ini bedanya antara cuma tahu nama sesuatu sama benar-benar paham isinya.
Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh pikirin, satu aja topik yang selama ini bikin Anda pusing 7 keliling. Dengan 4 langkah sederhana tadi, Anda sekarang punya senjata ampuh buat membongkarnya. Jadi tantangan buat hari ini, topik kompleks apa yang bakal Anda taklukkan pertama kali?